Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada medianya. Nggak ada yang berkoar-koar mengenai bahwa ikan Indonesia dicuri, ikan Indonesia itu. Mungkin zaman Bu Susi mungkin dulu ada. Tapi kalau lu punya mental usaha, bikin aja dulu, duit nyusul. Menjadi petani dan peternak di Indonesia itu juga merupakan sebuah kesempatan untuk menjadi entrepreneur. Itu yang tidak pernah digaungkan gitu, bahwa ada loh peternak yang 1 bulan dapat 50 miliar. Wow. Kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society. Dan kali ini teman-teman ya, kita kalau udah nonton episode sebelumnya, teman-teman pasti nantiin episode yang kali ini. Ini kita dengan aktor komedian tenar, tapi yang pernah nggerebek kos-kosan ayam terbesar di Indonesia. Dia udah menyaksikan begitu banyak ayam simpenan miliaran. Penasaran kan? Nah, kita pengen dengerin kisahnya. Kak Ibob, silakan perkenalkan diri dong. Ini penggerebek ayam Indonesia. Salah ya? Silakan, brother. Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan Ibob Tarigan, content creator komedi yang sekarang sedang peduli dengan agrikultur Indonesia. Agrikultur. Jadi ayamnya nih ayam bener guys. Pikirannya jangan nakal dulu ya. Ya, nonton sampai habis. Oke bro, ceritain dong dunia ayam-ayam Indonesia. Ini langsung ngobrolin peternakan nih. Oke, kalau nggak kita pembukaannya apa dulu nih? Ayam Keren. Itu adalah apa dengan kata-kata hari ini? Ya, kita bercandaan mulu dari tadi guys. Sama kalau ditanya tadi ya di episode sebelumnya kita ngomongin tentang content creator. Content creator itu dulu awalnya dari struggle perjuangannya, monetize-nya sampai akhirnya terkenal tenar gitu kan, sampai artis-artis dari ibu kota seperti siapa nih? Seperti yang dulu mungkin belum masuk ke dunia per-YouTuban, itu jadi gede di YouTuban juga nanyanya sama Kakak Ibob gitu ya. Asik-asik. Nanya doang. Tapi nanti teman-teman nonton episode sebelumnya tuh kalau pengen dengerin gituan. Nah, justru sekarang Kak Ibob tuh lagi sangat peduli dengan dunia agriculture kan. Betul. Dan kalau kita ngeliat, coba tunjukin dong. Ini teman-teman kalau mau follow IG, TikTok sama ini ya, lihat YouTube-nya aja, YouTube ini. Ini kita lihat YouTube-nya nih. Ini Kak Ibob di IG ada di IG. Oh, di IG ada, coba di IG ada. Di IG itu apa? Dimsum Mama. Coba IG dulu tadi. Oke. IG. Oke. Coba gue pernah buka dimsum juga sih waktu itu. Ini IG buku gua. Kimochi, Terus nah itu tuh yang atas tadi Kak. Ya itu ada tentang ini, masih gue ngomongin madu nih. Madu. Orang kan banyak ini bilang. Yang kiri nih. Itu lu tuh. Ini Kak, ini nih. Gue ke peternakan madu nih waktu kemarin nih. Orang banyak bilang madu itu kalau ada semutnya dia nggak asli. Ada yang ngomong kayak gitu nggak? Nggak tahu. Ada mitos, gitu. Okay. Ada mitos bahwa katanya kalau madu kalau dibakar itu baru dibakar hidup itu baru asli gitu. Terus madu kalau nggak disemutin itu baru asli. Nah di sini gue jawab mitos-mitos itu. Bener nggak sih? Gue tanya ke peternak. Kalau semut madu langsung. sama semut, oke. Nah ini menarik nih teman-teman nih. Ini kayak gini-gini bagus nih. Oke. Ini edukasi at the finest ya. Terus kalau kita ngeliat yang YouTube-nya? YouTube-nya gue banyak ke peternakan telur ayam. Ada cewek, dia balik dari London, dia padahal kuliahnya fashion. Mana coba lihat ke atas lagi, terus tuh. Gadis muda ini rela kotor di kandang. Gadis muda ini rela kotor di kandang. Peternak milenial tuh dia. Emang Kakak Ibob ini tuh suka mainan ayam-ayam ini loh. Ayam dan gadis muda ya kan? Ayam dan gadis muda. Ada korelasinya. Oke. Ini nih dia balik dari London, dia padahal kuliah fashion, tapi dia buka peternakan ayam petelur. Wih mantap tuh, 293K udah nonton. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan nonton juga ya. Betul. Subscribe langsung nih gitu kan. Nah, sebelum kita juga subscribe channel ini, bagikan sama teman-teman gitu kan. Kita belajar banyak. Hotes. Ya di Entrepreneur Society ya. Oke. Lanjut. Jadi kenapa agriculture? Nah, ini berhubungan dengan di Entrepreneur Society. Oke, apa nih? Saatnya untuk orang-orang menjadi entrepreneur. Mantap. Karena dunia entrepreneur itu sangat terbuka bagi yang mau. Ingat, bagi yang mau. Bagi yang tidak memiliki kemauan kuat, dia akan tertinggal. Oke. Kalau misalkan di dunia pekerjaan, mau nggak mau, lu datang, lu
Terus ya kerja-kerja dikit, meskipun lu nggak passion di situ, lu pulang ya paling nggak akhir bulan dapat gaji, udah gitu aja kan. Kalau performance lu nggak bagus ya lu kedepak udah gitu. Betul. Itu pun kemungkinan, tapi kalau lu ASN belum tentu kedepak, ya kan. Lu nggak masuk juga ya kemungkinan nggak usah kita omongin kan kalau itu. Kos-kosan ayam. Oke. Tapi kalau menjadi entrepreneur itu kan harus punya. Harus fight. Coba ya paling tahu kan nih Kakak Clemens kalau menjadi entrepreneur kan. Kita harus berjuang 24/7. Ditusuk dari belakang, kita harus tetap berdiri. Lanjut. Mulai masuk ke dramanya. Ditusuk dari belakang. Wah, cerita dulu. Nah, ini pinggah panggungnya lu. Mana kita? Nah, menjadi petani dan peternak di Indonesia itu juga merupakan sebuah kesempatan untuk menjadi entrepreneur. Itu yang tidak pernah digaungkan gitu, bahwa ada loh peternak yang 1 bulan dapat 50 miliar. Wow. Kayak gitu. Tapi orang bilang ya kan tapi modalnya harus gede. Nah ini orang-orang yang tidak punya jiwa entrepreneur pasti berpikirnya modal. Orang yang punya jiwa entrepreneur meskipun uang belum di depan mata, tapi kreativitas di awal, uang akan nyusul kreativitasnya. Oke. Karena buat gua, uang itu ngejar kreativitas. Menarik. Gimana tuh? Bukan uang dulu yang dicari. Contohnya misalkan kayak gini nih. Ada yang gue pernah datang di YouTube, tapi mungkin di video yang mana gitu. Gue pernah ada datang orang itu di PHK. Oke. Terus dia punya lahan di depan rumah dia yang bisa dijadiin kolam untuk budidaya lobster air tawar. Hanya di rumah dia, pas pandemik tuh gue malah tuh, hanya di rumah dia itu duitnya muter dari lobster air tawar. Dan akhirnya dia dikenal sebagai orang yang memproduksi lobster air tawar. Dia kekurangan produksi untuk memenuhi kebutuhan orang yang pengen beli lobster air tawar. Buset. Itu karena kalau orang Sunda bilang, karena kan gue kan besar di Bandung kan, bakatku butuh gitu. Karena butuh aja gitu, nggak ada apa-apa yang dia bikin, dia bisa memanfaatkan. Nah itu kan kreativitas datang duluan, baru duitnya belakangan. Keren. Kalau dia mikir, tapi modalnya bagaimana, nggak maju-maju. Orang sekarang itu menurut gue bukan masalah ada uang atau tidak ada uang untuk bisa berusaha. Tapi masalah mental. Kalau orang Sunda bilang, kalau teman-teman gua dulu di Bandung ya, lamun sia mentalna miskin, bakalan miskin salilana. Kalau lu mental miskin, lu akan miskin selamanya. Udah gitu aja. Kalau lu mental miskin, lu akan miskin selamanya. Iya. Tapi kalau lu punya mental usaha, bikin aja dulu, duit nyusul. Nah sama kayak gue bikin konten mengenai peternakan ini. Apakah awalnya ada duitnya? Ya tidak ada, tentu saya spend dulu gitu. Modal. Pengusaha konten. Oke, terus? Tapi berikutnya ya orang mulai tahu bahwa gue bikin konten tentang peternakan. Ada teman gue yang dia sangat dikenal di konten kuliner, vlog kuliner gitu. Akhirnya dia nanya, Bob, gue kan makan-makan terus. Gue bikin restoran ayam. Coba lu cari, ada nggak tempat yang bisa supply gue ayam? Nah itu kan akhirnya karena industri kuliner yang besar di Indonesia ini, industri F&B ini adalah hilir. Harus tahu hulunya. Betul. Karena di luar negeri, ini kan kalau di Indonesia kan masalahnya masih tentang ijazah palsu mantan presiden, masih tentang agama. Sementara di luar itu sudah berbicara bagaimana apa yang kita makan itu adalah kita adalah we are what we eat. Betul. Gitu kan? Yes. Jadi bagaimana bisa memenuhi kebutuhan makan lo? Karena kan lo pengen hidup sehat kan? From farm to table. From farm to table, yes. From farm to table. Jadi apa yang gua makan, stroberi yang gua makan, beras yang gua makan, gue pengen tahu di mana sih sawahnya. Ini kan kita nggak pernah tahu. Betul. Apakah itu impor atau itu memang dari Indonesia? Atau impor yang diada-adakan buat proyeknya orang yang pengen ngejar duit dari impor? Mulai dalam guys. Oke. Lanjut. Masuk ke mafioso. Gitu. Itu belum sampai situ, belum sampai itu. Nanti gue pancing terang aja. Lanjut. Nah,
kita di Indonesia belum ada F&B yang benar-benar mengedepankan petani. Karena itu orang merasa bahwa petani itu miskin. Peternak itu miskin. Bahkan petani nggak pernah mau anaknya jadi petani. Kan kasihan. Betul. Sementara di luar petani itu dengan bangganya dia membawa traktornya. Dengan bangganya membawa drone untuk bisa menabur benihnya gitu. Di sini yang nabur benih pakai drone ya cuman presiden kalau lagi pembukaan. Sisanya ya tanam. Gue jadi ingat dulu ada cerita gitu kan. Nanam kan sawah kita dari kota gitu. Ya biasanya kan kalau petani tuh nanamnya mundur gitu. Ini Tandur, nanamnya maju. Ini nanamnya dari sini nanam maju ke depan. Kebalik dong arahnya. Ya kan kirain kan kita mupuknya dari depan ya. Gitu. Iya. Besok-besok kok padi gua nggak tumbuh katanya Injek-injek ternyata. Ya oke. Jadi sudah sangat sistematis, sangat modern gitu. Di Indonesia nggak didukung gitu loh. Nah itu dia, karena harus dibodohkan terus bro. Makanya kenapa ini penting nih konten-konten kayak gini nih. Jadi teman-teman nanti kalau mau belajar, sebenarnya kalau lihat petani, farm gitu ya, itu peternak ya. Di luar negeri itu tajir-tajir. Iya betul. Kalau di sini malah kismin-kismin. Dan mereka bangga menjadi farmer. Iya. Ada sebuah kebanggaan tersendiri bahkan anak mudanya untuk. Tapi kan bro, anak muda di Indonesia itu lebih banyak daripada di luar negeri gitu. Nah itu dia. Jadi mereka bahkan yang anak mudanya sedikit, mereka mau gitu untuk menjadi farmer karena mereka melihat bahwa ada hasilnya, oleh pemerintah didukung kayak gitu kan, dan modernisasi semuanya modern gitu. Di Indonesia bro, anak kecil masih diajarin untuk merah susu pakai tangan. Lu tau nggak kalau misalkan ke daerah-daerah wisata, anak kecil kayak gitu kan, ayo anak-anak belajar merah susu pakai tangan. Itu kan pembodohan. Sekarang itu secara internasional hukumnya sudah tidak boleh lagi merah pakai tangan. Oh gitu? Iya, karena bakterinya tinggi. Oh. Harus pakai milking parlornya gitu loh. Iya. Paling tidak yang mobile. Nah kenapa lu malah ngajarin anak kecil untuk merah pakai tangan? Ini generasi berikutnya ya. Di mana teknologinya itu sudah ada untuk tidak pakai tangan. Kenapa? Coba tulis di kolom komentar kenapa. Oh, Gimana? Bagus kan potongan TikToknya nanti kan? Boleh. Mantap. Tapi lu suka kan meraih pakai? Enggak masalah. Iya. Ini lanjut. Ada. Karena komedian, kita harus godainnya gitu. Tapi Lanjut. yang diperah pakai tangan putingnya tidak sepanjang itu juga. Waduh. Nggak usah diperjelas. Iya. Belum sampai kos-kosan. Oke, belum. Tapi menurut gue gini loh. Banyak informasi-informasi yang dipikir keren, yang dipikir datang ke desa, aduh gue seneng deh dengan udara desa. Orang kota nih ya, Gen Z datang ke desa, aduh gue pengen healing ke desa, terus bikin konten. Gue jamin 3 hari deh lu paling seneng. Kenapa Sisanya lu udah pengen keluar ke kota lagi. Bosen. Karena apa? Karena lu tidak ditanamkan pengetahuan mengenai apa itu rumput. Apa itu tanaman di desa. Orang, petani adalah orang yang sabar di dalam berproses. Dia tidak pernah melihat sesuatu secara instan seperti generasi-generasi Gen Z dan Alpha sekarang. Gen Z dan Alpha sekarang harus diperkenalkan kepada pertanian dan peternakan. Supaya apa? Supaya tahu bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Di TikTok, lu nanam padi sekarang, 3 detik lagi itu udah tumbuh. Sementara. Oh iya di TikTok. Gue memikir lagi di TikTok. Keren juga tuh TikTok. Siapa sih TikTok? Aduh, oke lanjut terus. Di TikTok kan. Jadi anak-anak sekarang tuh ngeliatnya cuma di TikTok, cepet kok. Langsung digiling. Dalam 1 menit itu dari benih udah jadi nasi. Oh iya. Mereka melihatnya instan. Instant generation jadinya. Tapi kalau lu bener-bener melihat bagaimana petani itu memang menanam, bagaimana lu harus tahu memupuki, bagaimana lu harus tahu melihat pertumbuhannya, apakah pertumbuhannya benar atau tidak, baru lu panen. Panen itu merupakan sebuah berkah, karena itu zaman dulu itu panen itu menjadi sebuah pesta. Panen itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Mana ada rasa itu di Gen Z sekarang yang
tidak mengetahui apa itu proses. Iya. Nah itu jadi kayak buat gue kenapa gue sangat passionate di dalam agriculture ini gitu. Karena menurut gue ini kekuatan bangsa Indonesia di luar kelautan ya. Ini kekuatan bangsa Indonesia yang selalu dimakan oleh orang-orang yang tua-tua dengan gaya tua-tua. Yang tidak diperkenalkan kepada anak muda supaya apa? Supaya yang tua-tua tetap main dengan cara tua. Mainnya mainan ayam. Ayam. Yang ya kan yang ayam kan suka nyari yang Nah, sekarang nanya lagi. Kalau kita tadi udah bongkar kan, tuh sempat ke peternakan segala macam ya. Kita udah mulai toil mafioso. Ini kemarin kita sempat ngobrol juga. Jadi kalau di beberapa episode sebelumnya ya kita ngomong ya, ada Coach Farhan gitu ya dari Indonesia. Itu juga ngomongin tuh. Terus ada beberapa teman-teman lain juga ya, pengusaha-pengusaha di The Entrepreneur Society nih yang main ke arah sana. Kemarin tuh sempat ada satu penawaran juga kayak mereka lagi pengen bangun hilirnya di sini untuk di warung-warung gitu. Itu model bisnisnya bagus kalau kuasai dari hulurnya ya. Hulu ya. Hulu sama hilir jadi hulur kan gue. Iya. Jadi hulir. Jadi gitu ya. Tapi kalau memang itu benar bisa gitu. Tapi ini rumor ya. Bukan rumor lah maksudnya. Ini juga gue ngobrol sama banyak orang. Indonesia tuh, orang Indonesianya itu cuman dikasih, kalau ngomongin dari ayam, itu cuman ngegedein doang. Jadi kita tuh cuman pengusaha hotel atau kos-kosan gitu loh. Karena bibitnya semua kan dari mereka. Makanan dari mereka. Sampai nanti kalau udah gede yang ngambil juga mereka gitu kan. Jadi cuma dititipin aja pembesaran, pengemukan gitu. Benar gak sih? Nah, kalau berbicara mengenai ayam, ada pertanyaan klasik yang belum terjawab sampai sekarang. Apa tuh? Ayam dulu apa telur dulu? Wah, coba tulis kolom komentar. Capek gue. Iya kak, itu pertanyaan klasik kan. Ayam dulu juga. Apa telur dulu? Ayam dulu apa telur dulu? Iya, kalau gue bisa jawab. Oke. Nah ini jawaban dari misteri. Sebagai anak peternakan. Gimana tuh? Yang gue tahu minimal yang ke Indonesia yang diimpor telur dulu. Yakin? Iya. Bukan bibit ayam? Telur itu ya bibitnya dia berupa telur. Masuk ke Indonesia terus ke F1-nya, generasi satunya. Yang mengimpor itu, yang boleh mendapatkan bibit ayam itu adalah perusahaan-perusahaan tertentu. Termasuk BUMN yang berada di dalam bidang peternakan. Dia ada kuota untuk bisa mengimpor bibit. Oh gitu? Tapi gak tahu dikasihnya kemana. Oh gitu? Beliau ada sih kuotanya tapi gak tahu ya. Gitu. Ya. Oke. Coba dicek siapa yang mengembangkan. Mungkin dikasih ke siapa-siapa gitu kan. Nah. Cek. Oke, terus? Mungkin ya. Gitu. Oke. Disclaimer UU ITE. Oke. Lanjut terus? Nah, setelah mungkin sekitar 12 perusahaan itu, yang pertama adalah peternak mandiri besar. Dia peternak mandiri yang mengambil jutaan bibit, jadi mungkin dikasih yang terbaik gitu. Yang kedua ada mitra. Mitra ini adalah peternak mitra ini gua ngambil ke satu perusahaan bibit itu, pakannya juga dari situ. Nanti dibeli dengan harga yang udah ditentukan dari awal. Jadi apapun nanti perubahan, mau harga pasar tinggi, mau harga pasar rendah, itu harga belinya udah ditentukan. Nah itu yang disebut tadi kos-kosan ayam tuh ya? Yang kos-kos, ya nitip aja tuh kayak gitu. Dia mitra dengan si integrator itu ya. Yang ketiga, peternak mandiri kecil. Dia nggak mau diatur harganya. Karena siapa tahu harga besar, tapi dia populasinya tidak besar. Nah, yang grade-grade itu kemungkinan dipisah-pisah tuh. Jadi yang besar akan dikasih yang bagus. Karena supaya besok tetap lanjut lagi. Dikasih pakan yang bagus juga. Supaya dia akan terus ke kita, kalau nggak ke kompetitor nih. Yang banyak itu kan nggak banyak di Indonesia. Yang banyak itu adalah peternak kecil. Dan dia pengen mandiri. Gitu. Dia nggak mau diatur karena harganya bisa jadi nanti harganya tipis. Iya kan? Itulah yang bikin petani tidak kaya-kaya, peternak tidak kaya-kaya yang lu bilang kayak gitu. Dia cuma ngegedein doang, dikasih bibitnya belum tentu bagus. Contoh,
si ini harusnya nih di dalam 1 bulan nih udah gede, udah bisa dipanen nih. Tapi lu dikasih bibitnya yang ayamnya memang kurus. Misalkan kayak gitu. Ya nggak tahu ya gimana ya. Ya kan kualitas bibit. Gue sebagai peternak yang ngegedein mana tahu gue kualitas bibit yang lu kasih. Tahu gue sama semua nih. Nah itu kan ternyata ada gituan ya. Ada permainan-permainan seperti itu gitu. Itulah yang teriak-teriak orang bahwa gue udah kasih makanan lu seperti yang lu bilang. Tapi kok nggak gede-gede seperti yang lu ya. Mungkin lu kasihnya telat lah. Mungkin padahal mungkin pakannya pun bukan dikasih yang bagus seperti yang di sana ke yang besar tadi. Gitu. Itu karena itu sekarang peternak-peternak mandiri kecil itu matian. Apalagi kalau kita berbicara mengenai ayam broiler, kan ada kandang close house dan ada kandang yang open house. Kandang close house itu tertutup semuanya sehingga udara dan angin di dalam itu bisa disesuaikan. Suhu bisa disesuaikan supaya pertumbuhan berat badannya itu stabil. Nah kalau yang masih populasi peternak-peternak kecil itu kan kandang bambu yang tadi yang pertama tuh udah kayak ini apa modern. Karantina. Iya. Udah kayak ini apa Putri Ayam gitu. Udah ya. kayak Putri Ayam. Apartemen Sudirman tau gak lo? Kan nggak ada kan AC dalam semua tuh. Nggak tahu arahnya kemana ya guys. Ibaratnya ya. Ibarat itu apartemen Sudirman gitu. Nah kalau peternak kecil itu ya mungkin rusun Tebet gitu. Wah kan. Beda tuh kan. Beda. Masih pakai kipas angin, pintu harus dibuka, kayak gitu kan. Pertumbuhannya kan juga beda juga tuh. Iya. Gitu. Nah, itu yang membuat peternak-peternak kecil yang lu bilang kita hanya bantu untuk ngegedein. Ya memang karena integrator di Indonesia dia punya bibit, kita gedein, dia bisa ambil karena dia punya olahannya. Dia punya produk olahan, dia punya nugget, dia punya istilahnya penjualan karkas dan lain-lain. Itu sampai ujungnya tuh dia punya gitu. Nah petani nggak bisa nahan nih. Iya. Misalkan harga lagi turun nih gitu, gue nggak mau jadi mitra, harganya dipatok, gue mau harga sesuai dengan pasaran, nggak bisa. Pas lu panen, semua kandang dari si perusahaan itu juga panen, kan harga lu mati tuh. Iya kan? Dia juga keluarin ayam semua tuh. Aduh, harganya turun lagi kan gitu kan. Nah, kan nggak bisa, mendingan lu jadi mitra. Nah, si integrator mendingan jadi mitra. Kenapa? Dia bisa ambil semua ayam, dia bisa bekuin. Sementara lu nggak bisa bekuin. Lu bekuin, kandang harus jalan lagi. Lu modal kandang, ini belum dapat. Iya. Itu dilemanya menjadi peternak di Indonesia. Oke, gitu. Panjang ya gue kalau ngomongin seru ini justru. Peternak ya. Makanya, seru ini kan. Jadi ini baru tahu nih karena kan ya bukan di bidang itu. Tapi ternyata emang seperti itu ya. Betul. Memang. Jadi peran serta pemerintah sangat dibutuhkan di sini. Dan setahu gue mungkin datangnya pengusaha-pengusaha peternak Indonesia ke Indonesia, maksudnya bukan peternak Indonesia. Datangnya perusahaan peternakan itu lebih dulu daripada undang-undang peternakan dibuat. I see. Jadi ya udah. Jadi ada kemungkinan disesuaikan dengan beberapa perusahaan besar di Indonesia. Wow, ini topiknya makin menyerempet. Kita geser lagi balik ke ayam simpenan, guys. Nah, ya, tapi kita ngelihat seperti itu. Memang ya ini polemik yang terjadi di Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri juga gitu. Dan itu harus dibongkar. Orang anak-anak muda harus tahu. Betul. Karena ya maksudnya gini, ini kemarin di podcast sebelumnya juga waktu kita lagi live di sini ya sama teman-teman dari The Entrepreneur Society, kita ada kelas mastermind, ketemu dengan ada satu pengusaha keren juga namanya Kak Edi Sulistyo. Dia foundernya Loket.com kalau tahu. Oke, tahu. Itu dia juga salah satu misinya itu adalah dia ngelihat nih salah satu panggilannya untuk dia bikin Loket.com itu kan jualan tiket masuk sebetulnya kan untuk apapun itu, acara konser, acara apapun lah, bola segala macam. Nah jadi korupsi itu mendarah daging di Indonesia soalnya. Nah jadi ini kayak kita ngomongin ya kayak kebun binatang gitu. Yang masuk, salam tempel, cep gitu kan, sama yang menjaga pintu. Iya.
Yang masuk mah happy, yang jaga pintu juga happy. Ternyata itu udah generasi after generasi bro, udah dari kakek ke ini ke segala macam kan. Itu udah become culture. Udah jadi culture, memang salam tempel segala macam, korupsi gitu kan. Jadi itunya merekanya happy, yang nggak happy siapa? Ya binatangnya kurus kering, kebun binatangnya kesian, nggak dikasih makan. Iya, ya karena itulah itu terjadi. Makanya akhirnya dia bikin loket.com dan itu make sense banget sih. Itu kayak oh cerita kayak gini tuh menarik nih. Dan ini juga dari Kak Bob nih mau mengangkat ke arah sini. Gue kasih jempol banget nih sebagai content creator. Wah harus dong. Teman-teman harus follow, harus subscribe ya. Karena apa? Ini kita harus dukung justru yang kayak gini biar dia bisa buka semuanya supaya kita bisa belajar lebih lagi. Transparansi itu kan penting ya. Betul, dan kita berbicara lagi ini mengenai permasalahan-permasalahan yang dikuak ya. Yes, kuak kan. Kakak gue itu ada di kayak bidang perikanan gitu. Beliau cerita bahwa pabrik pengolahan ikan menurut tuh harus ada di mana? Harus ada di pabrik. Oke. Pabrik di mana? Landed. Oke. Dibangun sebuah pabrik, dibeli mesin pengolahan ikan, ikan diambil dari kapal, diolah di pabrik, keluar mungkin jadi kaleng lah, mungkin jadi beku, mungkin. Kebayangan lu begitu kan? Betul. Tapi pabrik itu ada pajaknya. Setiap produk yang keluar dari dalam pabrik ketika lu landed, itu semuanya terdaftar. Dan pajaknya besar. Oke. Nah, orang ngakalin. Bagaimana jika di kapal gue ada pabrik? Oh wow. Jadi gue bisa impor ke negara-negara mana-mana aja tanpa harus bayar pajak. Ih keren. Dan pengambilan ikannya, lu izin kemana? Nggak ada pabrik gue di dalam beberapa kaleng kok keluarnya. Itu terjadi di laut-laut Indonesia. Dan kita nggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada medianya. Nggak ada yang berkoar-koar mengenai bahwa ikan Indonesia dicuri, ikan Indonesia itu. Mungkin zaman Bu Susi mungkin dulu ada berita-berita mengenai itu sedikit. Kita pernah dengar tenggelamkan. Kan. Tapi kan wah terlalu sisi HAM-nya begini. Terus akhirnya hilang lagi. Triliunan duit kalau emang ini pemerintah peduli dengan kelautan Indonesia ya. Bantai itu semua, Indonesia bisa kaya dari laut doang. Kita dirampokin terus tuh ya. Rampokin. Sekarang lu mau gimana, Bro? Ya lu bilang tadi, nih ada ntar nih kemungkinan nih ya, gue masih biar nggak kena lagi nih gitu. Kemungkinan ada kali yang ngedeketin tak. Dilempar apa? Gue nggak tahu ya. Terus tiba-tiba nggak tahu atau udah nggak dideketin gitu. Pernah satu kejadian waktu dulu kata kakak gue waktu zaman masih menterinya Ibu Susi katanya dulu. Awal-awal itu kan orang masih harus dicek apakah dia ada pabrik landed tapi keluarnya cuma dikit, produksinya cuma dikit. Kan dicurigai kan gitu kan. Dicek lah gitu pabriknya stay nggak ada produksi. Dibilang ada orang yang mau pemerintah yang mau survei ke pabriknya. Itu mesin dihidupin bro. Dihidupin. Belum sempet dia bener-bener ngidupin. Yang datang drone. Cepet dong daripada ini. Foto tak. Kena orang itu. Sempat ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi tergantung dari keseriusan. Sekarang tuh Indonesia tuh bukannya nggak kaya. Dari tanahnya. Makanya kenapa dulu mungkin kalau zaman om-om Kus Plus bukan lautan, hanya kolam susu. Dulu tuh ada lagunya begitu. Itu betulan karena ikan di Indonesia itu sangat beragam dan sangat kaya dan tidak habis-habis sampai sekarang. Tapi dinikmati oleh sebagian orang yang seharusnya dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Berupa apa? Pajak kita berapa sih bro? Kalau kita harus dikejar-kejar store-store pajak bro. Tapi kenapa yang banyak hilang itu? Kenapa tidak dikejar-kejar? Kenapa? Tulis di kolom komentar. Itu gue sekarang berusaha untuk menyuarakan itu. Pemerintah serius lah. Kalau memang mau memberikan makan gratis, bisa kok.
Gitu. Indonesia itu kaya. Cuman serius. Dilihat dari mana makanannya. Orang makanan sekarang gini bro. Kalau gue ya, kalau gue ini agak sedikit melenceng nih kepada makan gratis karena itu kan ada berhubungan dengan lauk pauknya gitu. Yeah. Indonesia itu banyak banget makanan daerahnya. Yeah. Dan itu bisa dilihat kok nilai gizinya. Kenapa nggak disesuaikan aja dengan makanan daerah masing-masing? Betul. Dengan kekuatan dari lauk pauk dari daerah masing-masing, nggak harus diseragamkan loh. Setuju. Dan bisa dilihat nilai gizi dari masing-masing. Kan yang penting kan nilai gizinya. Sekarang kalau gue makan coto Makassar, masa di Jawa juga harus makan coto Makassar? Jogja gudeg, di sana lauknya coto Makassar. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak usah lu paksain, semuanya harus satu seragam. Sehingga proyeknya bisa dinikmati oleh orang yang seragam. Begitulah Indonesia. Topiknya makin memanas teman-teman. Apa kita perlu lanjut ke episode ketiga? Nanti. Udah habis ya? Udah habis. Waduh, panjang banget nih gue ngomong nih kayaknya. Justru nih. Itu, karena inilah passion dari seorang Kak Ibob Tarigan. Teman-teman kita harus dukung channelnya juga. Dan tadi udah belajar banyak banget ya. Follow, subscribe, sebarkan, share. Dan apapun itu pokoknya teman-teman biar channel kita ini tetap hidup. Dan lebih besar lagi, channel Kak Ibob juga lebih besar lagi. Bantu kita supaya Kak Ibob akan menyuarakan banyak hal seperti ini. Keren banget. Jadi nanti kita akan mengenal Kakak Ibob sebagai juragan ayam simpenan? Oh, oke. Apartemen. Ani-ani. Ya udah. Sebelum kita akhiri nih sesi hari ini ya, thank you banget udah datang berbagi Kak Ibob. Final words dong. Terima kasih Kak Clemens. Ini mau buat gimana ngomongnya ya, teman-teman yang nonton atau penyemangatan atau kita ngomongin terhadap ayam-ayam yang ada di jangan ya. Silakan langsung. Dari awal podcast kita ini sesi ini yang saya tunggu. Karena saya sudah memikirkannya dalam 3 hari kata-kata ini gitu. Okay. Mari kita dengarkan Kakak Ibob Tarigan. Kata-katanya adalah sukses bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten jalan walau pelan. Asik. Nah itu tuh biasanya tuh ada kayak gitu tuh kalau quotes tuh. Oke, thank you banget Kak Ibob udah berbagi sama kita. Thank you Kak Clemens. Serius, semoga sesi hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman juga, buat lu juga, buat semuanya nanti konten-kontennya makin viral. Iya. Oke. Terima kasih. Follow, subscribe ya teman-teman dan as usual at the end, The Entrepreneur Society. Go bold and beyond. Sampai jumpa, sukses selalu. Mantap potes.